pada kesempatan kali ini terima kasih untuk IBM. Kami ingin berbagi sedikit mungkin mengenai data itu sendiri, bagaimana perkembangannya secara industri juga dan juga pemanfaatannya secara global. Kita tahu ya, sebagaimana Bapak Presiden juga paparkan beberapa waktu lalu ya, data itu sekarang menjadi the new natural resources, jadi sumber daya baru yang potensinya sangat luar biasa. Mungkin seperti minyak bumi, data is the new oil begitu ya. Dan cukup menarik karena kita tahu bahwa di berbagai industri, mulai dari manufacturing, kemudian mungkin perbankan juga, telekomunikasi, kemudian retail dan consumer goods juga banyak sekali. Itu tiap harinya itu semua itu kita generate triliunan bytes of data gitu kan. Banyak sekali data yang ada. Namun nanti kita akan pelajari juga pada kesempatan kali ini seberapa besar pemanfaatan data terhadap kemajuan industri, terutama dalam kaitannya di industri 4.0 ini, dan bagaimana tantangan-tantangan yang ada bagi industri untuk mengembangkan kompetensi data, sehingga bukan saja bisa meneruskan performance masing-masing industri ataupun performance masing-masing bisnis, namun juga bisa terus survive dan sustain ke depannya, terutama setelah era yang sulit ini juga. Ada banyak sekali hal yang perlu dipersiapkan, namun mudah-mudahan kita bisa memberikan atau belajar bersama bagaimana kira-kira perjalanannya menuju ke sana. Mungkin lanjut untuk slide-nya. Next saja. Ya. Satu mungkin yang kita ingin berbagi adalah di IBM sendiri, next slide-nya. Di IBM sendiri kita melakukan continuously research ya, setiap quarter kita melakukan riset bagaimana perkembangan bisnis dari berbagai industri di seluruh dunia. Kita punya institut riset yang kita sebut dengan IBM Institute for Business Value. Nah, salah satu hasil riset yang kita hasilkan terutama di tahun ini juga mengenai data dan perkembangan revolusi data terkait juga AI, kognitif, dan manfaatnya aplikasinya terhadap bisnis. Kita temukan bahwa ada beberapa hal, ada beberapa parameter dan hal-hal yang sangat relevan buat bisnis, terutama bagaimana menggunakan data agar menunjang potensi performansi bisnis dan juga optimize sumber daya, baik dari sumber daya bisnis maupun sumber daya manusia yang ada ke depannya. Salah satu key highlight yang kita temukan dari survei kami ini dan riset yang kita lakukan di seluruh dunia, melibatkan dari direktur-direktur dari berbagai industri dan berbagai perusahaan. Saya lihat di sini sebagian besar juga termasuk dari Indonesia dan ASEAN. Salah satu yang penting adalah data itu sudah menjadi salah satu kunci utama perkembangan bisnis. Budaya menganalisa data ataupun budaya menggunakan data dalam setiap pengambilan keputusan itu penting, bukan hanya untuk bisnis, tapi juga untuk even sampai ke area-area bisnis yang paling kecil juga sekalipun. Misalnya hari-hari pekerjaan sehari-hari di masing-masing unit bisnis tersebut, kita temukan bahwa perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan data dengan baik itu cenderung mempunyai performance atau unjuk kerja yang melebihi pesaingnya ataupun kompetisinya hampir sekitar 170% performance-nya lebih baik dibandingkan kompetitor yang belum mengutilisasi data dengan baik. Nah, terus satu lagi aspek pentingnya ternyata adalah yes, data matter, data itu sangat berpengaruh, namun kepercayaan terhadap data itu sendiri itu menjadi kunci juga yang harus diperhatikan. Jadi bukan hanya kita dapat mengolah ataupun mengakses data, namun juga meyakinkan bahwa data yang kita dapatkan itu valid, konsisten, dan mempunyai kejelasan audit trail yang baik untuk data tersebut, itu sangat penting untuk pengambilan keputusan. Mungkin slide berikutnya untuk sedikit menggambarkan. Ya, ini hasil dari riset IBM yang mengenai data dan impact-nya terhadap industri 4.0. Kita lihat dari perusahaan-perusahaan yang sudah mengimplementasi data dengan baik dan juga sudah mengutilize data itu menjadi satu bagian dari bisnis strategi,
Mereka adalah perusahaan-perusahaan yang memimpin dan meng-create business value yang paling maksimal dari data. Namun menariknya kalau kita lihat dari analisa ini, sebagian besar 70% lebih perusahaan-perusahaan dari berbagai industri itu masih di level builders, di mana penggunaan data itu sudah ada data strategi, namun integrasi antara data dengan budaya perusahaan dalam menghasilkan kinerja yang maksimal itu masih terbatas. Nah, hanya 9% perusahaan-perusahaan atau dari berbagai industri juga yang sudah benar-benar satu punya program yang jelas bagaimana mengutilisasi data, menggunakan data, dan mengembed sesuatu yang kita sebut data culture di dalam organisasi masing-masing, sehingga terjadi maksimalisasi output dari performance perusahaan tersebut. Ternyata baru 9%. Itu menarik ya, karena masih banyak potensi yang bisa kita dapatkan dari sini. Next slide-nya, mungkin. Slide berikutnya. Nah, ada perkembangan baru belakangan ini, ada beberapa perkembangan baru juga di industri di belakangan kali ini, terutama dipercepat juga dengan situasi pandemi, adalah menyadari bahwa ada triliunan data yang selalu ada tiap hari, terutama mungkin untuk industri manufacturing, dengan IoT, dengan sensor yang ada, dengan PLC, dan semacamnya di masing-masing pabrik. Kemudian juga ada smart devices, mobile apps, ataupun mobile devices yang digunakan tidak hanya untuk customer, namun juga untuk proses produksi masing-masing perusahaan itu sendiri. Ini sudah membentuk suatu masalah baru dalam pengolahan data, yaitu bukan hanya kita saat ini tidak atau belum mengutilisasi keseluruhan kemampuan ataupun informasi dari data yang bisa kita dapatkan, namun even untuk melakukan processing ataupun untuk melakukan analisis terhadap data tersebut sudah lumayan challenging. Mungkin bisa dibilang itu sudah jadi satu tugas yang beyond what human is capable ya, apa yang manusia saat ini bisa mampu lakukan. Nah, ada beberapa approach baru untuk processing itu, kita sudah kenal beberapa tahun yang lalu, itu big data adalah salah satu trennya. Sekarang ada tren baru di mana AI itu sudah mulai jadi bagian dari perusahaan-perusahaan ataupun di berbagai industri untuk melakukan data processing. Jadi instead of mengandalkan terhadap masing-masing sumber daya manusianya ataupun data scientist, data analis, dan semacamnya, banyak industri sekarang sudah mencoba mengimplementasikan AI. Kenapa? Karena alasan utamanya adalah mencoba memaksimalisasi potensi data tersebut. Misalnya saat ini di pabrik, banyak pabrik, terutama manufacturing ataupun mungkin salah satunya otomotif manufacturing, mereka punya sensor di mana-mana, baik yang berbasis video, IoT, kemudian smart devices, dan lain-lain, di pabriknya itu sudah ada. Namun itu generate minimal 1 triliun bytes data tiap hari dari semua sensor yang mereka punya itu, dan mungkin 80-90% dari data itu belum benar-benar digunakan untuk optimalisasi proses produksinya. Karena memang ini sudah beyond human capability untuk processing. Nah, kita turn to AI untuk membantu bagaimana sih kita bisa memproses data-data tersebut dan memilah-milahnya, kemudian aplikasikan algoritma-algoritma yang tepat untuk mempengaruhi bisnis performance langsung di lapangan. Jadi itu beberapa tantangan dan beberapa tren menarik di dunia data dan utilisasinya, yaitu bukan hanya kita bicara bagaimana mengakses data, utilize data, kemudian menginfuse data ke dalam kegiatan organisasi sehari-hari, namun juga sekarang kita berangkat kepada bagaimana processing data itu sendiri bisa dipercepat dan bahkan bisa lebih smart lagi ya dengan AI. Itu mungkin satu poin yang menarik. Dan next slide-nya, slide berikutnya. Ini ada beberapa case tadi mungkin melihat paparan Pak Arif Aryana tadi, lumayan menarik, challenge di banking, mungkin ya di dunia perbankan saat ini, dan terutama di COVID-19, di dunia setelah pandemi ini, di new normal, ada beberapa tren yang kita lihat, ini juga apply di beberapa industri lainnya, yaitu ada perubahan customer behavior, tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Arif Aryana ya, banyak sekali customer yang tadinya
masih lebih ingin untuk akses fisik ataupun datang ke lokasi-lokasi transaksi, baik itu transaksi standar kita beli barang dan lainnya, ataupun transaksi-transaksi perbankan, sekarang semua berubah either online ataupun menggunakan layanan-layanan yang sifatnya digital. Ini menarik, ada beberapa fenomena di sini, dan even sekarang kita dengar istilah baru seperti selenial ya, di mana muncul yang disebut senior milenial, mungkin bapak-bapak atau ibu kita yang sebelumnya tidak terbiasa menggunakan aplikasi digital, sekarang mereka pun jadi terbiasa menggunakan aplikasi digital untuk mungkin minimal untuk GoFood, untuk memesan makanan, ataupun untuk belanja online lainnya, jadi terbiasa. Jadi muncul istilah baru di mana banyak sekali jadi perkembangan pelanggan yang tadinya digital itu didominasi oleh usia antara 20 sampai 35-an, sekarang ternyata rentang usia di atas 40-an sampai 60 itu pun meningkat penggunaan digitalnya. Nah, ini memang berimpact banyak terhadap banyak industri, termasuk perbankan. Bagaimana kita bisa optimize itu? Kemudian bagaimana kita bisa mitigate resikonya, nanti kita juga akan lihat. Kemudian pada saat yang bersamaan, kita mengefisiensikan, meningkatkan efisiensi melalui digitalisasi, otomatisasi, dan semacamnya. Dan pada saat yang bersamaan, kita memaksimalkan sumber daya manusia, ataupun pegawai dan karyawan-karyawan kita di masing-masing industri itu seperti apa. Nah, pada intinya di bawah semua itu adalah data yang menjadi backbone-nya. Bagaimana kita bisa menganalisa customer behavior, perilaku pelanggan dengan cepat, dengan tepat pada saat itu juga, nah, itu membutuhkan infrastruktur data yang tepat dan juga analisa data yang tepat dan budaya untuk mengolah data. Itu mungkin satu hal yang perlu dilihat di sini. Dan jadi kita bicara bahwa ternyata tidak bisa lagi kita melakukan sesuatu hanya berdasarkan intuisi, misalnya, itu satu hal. Atau tidak lagi cukup kita melakukan sesuatu hanya berdasarkan data historis ataupun performance history kita sebelumnya seperti apa. Sangat penting untuk mengetahui apa yang terjadi di lapangan, apa yang terjadi saat ini, dan bagaimana itu impact-nya terhadap multiple area dari bisnis. Nah, ini banyak sekali industri yang sudah mulai melihat ke sana, termasuk banking. Di banking banyak sekali sekarang, seperti yang tadi juga sudah di-share dari Pak Arif Aryana ya, inisiatif berbasis AI juga, mulai dari pelayanan pelanggan, kemudian juga mengenali resiko-resiko bisnis, terutama dari sisi resiko pinjaman, bagaimana menguranginya, namun tetap meningkatkan inklusi keuangan, itu sudah berbasis AI atau sedang bergerak menuju ke sana. Ini satu case study. Adapun case study berikutnya di slide selanjutnya. Nah, ini satu hal yang menarik juga. Selama masa pandemi ini, kita lihat ada tren baru, terutama di dunia perbankan dan juga di dunia fintech kalau di Indonesia ya, di mana terlihat adanya peningkatan signifikan dari financial crimes. Jadi mungkin karena tekanan ekonomi, karena keadaan yang sulit, dan juga peningkatan transaksi digital, financial crimes ataupun fraud di dunia financial ini meningkat cukup luar biasa. Banyak sekali hacker sekarang, atau banyak sekali orang-orang yang mungkin tidak tahu mau ngapain, atau karena himpitan ekonomi, dan dia hanya bisa spend time sebentar saja, ataupun dia punya knowledge khusus di dunia digital. Nah, banyak sekali sekarang hacker-hacker yang mencoba memanfaatkan bagaimana mencari celah-celah itu, gitu. Baik yang bersifat teknologi, maupun social engineering, maupun cara-cara lainnya. Nah, ini meningkat lumayan signifikan, 1 tahun ini, lebih dari, kalau di seluruh dunia, itu lebih dari 500% financial crimes hacking kita dapatkan, itu meningkat. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Itu mungkin jadi satu PR besar juga untuk dunia finansial, terutama industri finansial. Nah, salah satu cara pencegahan yang utama adalah kembali ke data. Kembali ke analisa terhadap data-data yang sudah kita miliki juga. Bagaimana kita melihat bagaimana pola behavior misalnya pelanggan ataupun nasabah di suatu tempat. Bagaimana mereka biasanya berperilaku, misalnya kalau ada nasabah yang selama ini hanya melakukan penarikan uang
mungkin kurang lebih 200-300 ribu secara rata-rata per hari, ataupun sekitar itu, ketika dia tiba-tiba melakukan penarikan uang lebih dari itu, bagaimana kita mendapatkan instant alert, instant warning indikator bahwa ini ada potensi fraud di situ, ada potensi financial crimes di situ. Tentu saja kita bicara lagi bagaimana pengolahan data, bagaimana infrastruktur data, bagaimana modeling-modeling terhadap data yang kita sudah punya. Dan itu tidak statik, itu harus terus-menerus continuously improve, continuously driven dari pembelajaran-pembelajaran kita yang ada. Nah, ini di mana peran data dan juga AI menjadi sangat penting untuk membantu mengatasi hal-hal seperti ini. Ada satu tren lagi di slide berikutnya yang kita juga lihat di industri, yaitu munculnya yang kita sebut edge computing dan 5G, atau teknologi generasi kelima dari teknologi wireless. Nah, ini kita lihat ada pergeseran pola computing, ada pergeseran pola komputasi, baik secara consumer, secara perilaku customer, maupun secara industri. Industri sekarang bergerak, kalau tadinya mungkin 90% komputasi itu ada di server atau ada di mainframe, di Gartner Research mengatakan bahwa in the next 5 years, 5 tahun ke depan, kemungkinan besar 75% computing itu justru adanya di edge. Di edge, baik itu berupa IoT, maupun smart devices, mobile devices, ataupun mobile applications itu sendiri, ataupun internet. Jadi akan shifting data yang tadinya, dan ini terkait terhadap data yang tadinya berasal dari satu environment yang sebagian besar company bisa kontrol, baik di mainframe sendiri ataupun di server kita sendiri, ini akan bergeser ke titik-titik ujung di mana itu bisa saja berada di zona yang dimiliki oleh nasabah ataupun customer. Di edge computing ini akan menarik untuk melihat ke depannya, karena ini mempengaruhi bagaimana lagi cara kita mengakuisisi data, bagaimana cara kita memvalidasi data yang berasal dari device-device ataupun sumber-sumber di luar domain yang trusted domain yang selama ini kita ketahui. Nah, terlebih lagi juga dengan adanya perlindungan terhadap data privasi yang akan Indonesia juga terapkan ya tahun depan, bagaimana kita memastikan bahwa bukan hanya data itu trusted, tapi juga data itu secure dan tidak bisa diakses oleh pihak-pihak yang tidak berwenang gitu ya. Bagaimana juga customer ataupun nasabah bisa memastikan bahwa data-data privasinya dia, data-data personal kita itu tidak disalahgunakan oleh orang lain, oleh pihak-pihak yang mungkin tidak berkepentingan terhadap itu. Nah, ini meningkatkan kompleksitas dari sisi infrastruktur, bagaimana kita mengakuisisi data, bagaimana kita melakukan komputasi atau perhitungan terhadap data. Kalau tadinya perhitungan kita analisa bisa kita lakukan di mainframe, di server, ketika data sudah sampai ke server kita, maka 5 tahun ke depan mungkin sekarang sudah mulai berkembang, perhitungan itu harus dilakukan di edge, di ujung-ujung, titik-titik ujung terhadap poin-poin data kita. Misalnya di IoT devices, sekarang sudah mulai banyak sekali implementasi, misalnya di bandara, di mana ketika ada face recognition, pengenalan wajah orang-orang yang ke bandara untuk melihat nih mana-mana yang potensinya teroris ataupun punya perilaku yang sepertinya aneh gitu. Nah, itu komputasinya tidak mungkin dilakukan di server, karena kalau dilakukan di server tentu saja akan terjadi kelambatan dalam prosesinya, dalam perhitungannya dan analisanya. Jadi orangnya mungkin sudah lewat 5 menit kemudian baru muncul alert bahwa itu kemungkinan orang itu punya perilaku yang mencurigakan. Nah, sekarang itu bergeser. Komputasi data pun sekarang bergeser, tidak lagi di mainframe, tidak lagi di server, tidak lagi di big data environment, justru malah di titik-titik ujung di edge computing yang ada sekarang sudah ada di multiple industry juga. Jadi ini beberapa tren terhadap data yang kita lihat dan juga perkembangannya, dan ini sangat mempengaruhi industri 4.0 karena satu, performance industri itu sangat bergantung terhadap pengertian mereka terhadap data yang dimiliki. Yang kedua, pelayanan terhadap pelanggan juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan masing-masing industri untuk menganalisa pelanggannya. Ambil contoh industri barang-barang kebutuhan consumer sekarang juga bersaing dengan banyak industri UKM.
Jadi mereka tidak bisa lagi membuat satu barang yang generik, harus bisa membuat satu barang yang benar-benar personalized ke masing-masing segmen market. Nah, tantangan seperti ini tentu saja memerlukan jawaban-jawaban yang sangat terkait dengan infrastruktur data. Dan itu sudah jadi fokus utama selain digitalisasi dan otomatisasi. Banyak industri sekarang melihat bagaimana mengembangkan infrastruktur data yang baik. Nah, ini slide berikutnya kita coba sedikit melihat bagaimana kira-kira ke sana, menuju ke sana. Oh ya, ada tiga tantangan utama untuk menuju ke sana. Pertama, adopsi dari data ataupun budaya data-driven culture itu sendiri. Ini kita bicara mulai dari tentu saja skill dan kompetensi, namun juga operating modelnya seperti apa, kita mengenerate kebiasaan terhadap masing-masing tim kita untuk menggunakan data dalam melakukan proses produksi misalnya dan seterusnya. Itu seperti apa caranya? Bagaimana kita melakukan rancang dan bangun untuk implementasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah dari sisi membuat teknologi foundation-nya sendiri, fondasi teknologinya sendiri terhadap data, itu seperti apa? Seperti apa data platform yang baik? Kalau kita ingin menggunakan AI, seperti apa implementasinya? Kebutuhan apa yang kita harus perhatikan? Kemudian kompetensi-kompetensi apa yang harus dikembangkan? Ini juga jadi satu tantangan utama. Mungkin melihat program Indonesia sendiri yang kita ingin benar-benar making Indonesia 4.0, mungkin selama 5-10 tahun ke depan, salah satu skill atau kompetensi yang perlu sekali untuk kita kembangkan, mungkin menurut analisis kita ini adalah skill menggunakan data, skill menggunakan teknologi-teknologi AI. Itu sangat berpengaruh terhadap produktivitas Indonesia juga ke depannya. Nah, yang ketiga tadi ada yang salah satu tantangan berikutnya adalah bagaimana kita bukan hanya kita bisa mengolah data, memprosesnya, tapi juga meng-create data yang trusted dan juga menjaga privasi terhadap data itu sendiri. Nah, ini adalah beberapa challenge terhadap implementasi data di berbagai macam industri juga. Next slide-nya. Ya, langsung. Ada 3 hal utama untuk kalau kita sudah bicara implementasi infrastruktur data dan AI dan kemudian aplikasi terhadap proses bisnis yang ada di masing-masing perusahaan ataupun industri, kita bicara tentu saja 3 part. Pertama adalah strategi itu sendiri. Bagaimana kita yakinkan bahwa data strategi yang ingin kita bentuk itu align dengan bisnis strategi. Ini yang perlu kita lihat berdasarkan pengalaman IBM juga. Pola utamanya either ada yang mulai dari data driven ataupun ada yang mulai dari bisnisnya. Nah, konvergensi yang optimal adalah ketika pengembangan strategi data kita, kemampuan pengolahan data kita itu di drive atau diatur dari strategi bisnis. Jadi kita benar-benar mengembangkan strategi data yang punya value, yang punya nilai untuk bisnis. Jadi bukan hanya kita ingin kembangkan teknologi big data misalnya atau teknologi IoT karena itu katakanlah satu hal yang mutakhir, tapi kita harus juga bisa mengambil value-nya dari situ. Nah, ini diperlukan strategi bisnis yang bertahap, pelan-pelan, sesuai dengan kebutuhan masing-masing industri, masing-masing perusahaan seperti apa. Itu sangat penting untuk dilihat. Kemudian yang kedua, part of dari strategi ini adalah bagaimana kita meng-create satu strategi yang scalable. Jadi bukan hanya sesuatu yang kita sebut khusus, jadi kemampuan yang hanya khusus dimiliki oleh part-part tertentu dari perusahaan, tapi juga bisa dikembangkan ke seluruh bagian dari perusahaan ataupun dari industri. Itu sangat penting karena kedepannya kita tidak ingin meng-create transformasi yang setahap dan tak terus berhenti begitu saja. Kita tidak ingin meng-create sebuah program transformasi yang tidak berkelanjutan ke depannya. Jadi itu satu hal yang harus dilihat berikutnya. Talent adalah hal kedua, which is ini lumayan penting juga, lumayan menarik, terutama setelah masa pandemi ini juga, bahwa sangat besar kebutuhan industri untuk talent-talent atau sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi di bidang digital, cloud, dan data. Ini
kalau saya lihat tren talent terutama di industri startup di tahun ini saja, kita bisa lihat bahwa di startup itu kebutuhan akan sumber daya manusia, digital, dan yang punya kemampuan data analisis itu meningkat 3 kali lipat lebih dari tahun sebelumnya. Bahkan sekarang mereka mulai fokus untuk bagaimana maintain dan membuat yang disebut dengan pabrik digital factories, yang mengembangkan talent-talent yang memiliki skill-skill khusus, kompetensi-kompetensi khusus di bidang-bidang ini. Nah, ini mungkin salah satu hal yang juga penting untuk making Indonesia 4.0 ke depan nanti, bagaimana kita memiliki program untuk mengembangkan sumber daya Indonesia, terutama dengan tantangan jutaan sumber daya Indonesia yang akan terus tumbuh 10 tahun ke depan, dan dengan tantangan bonus demografi kita juga nanti di 2030, ini bagaimana meng-create talent-talent baru sehingga kita bisa mendukung terjadinya sinergi dari sisi sumber daya tenaga kerja dan kebutuhan perusahaan ke depannya. Part yang ketiga adalah infrastruktur dari information teknologinya itu sendiri, di mana ini memang sangat penting. Kita bukan hanya punya satu teknologi yang bisa memproses data, namun juga bagaimana teknologi tersebut bisa efisien. Jadi tidak ada over investment di situ, tidak ada teknologi-teknologi yang tidak relevan dengan perkembangan bisnis sendiri. Karena kadang-kadang kita bisa overwhelm dengan teknologi dan kita lakukan investasi besar-besaran di situ, namun value yang di-generate mungkin tidak maksimal. Nah, ini bagaimana kita mempunyai satu environment infrastructure yang maksimal dan sesuai dengan strategi perusahaan. Itu adalah challenge berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini tadi satu hal yang penting yang kita highlight. Jadi, tidak ada AI kalau tidak ada information architecture. Apa yang kita maksud dengan information architecture? Ini mendukung juga infrastruktur data atau teknologi tadi, di mana bagaimana caranya kita melakukan katalog terhadap data, melakukan identifikasi terhadap data-data yang kita punya. Jadi, kita tidak ingin bahwa kita hanya mengumpulkan data, dan namun juga tidak diolah dan tidak dikatalogkan, sehingga pengetahuan kita ataupun domain knowledge kita terhadap informasi yang kita punya itu juga jadi terbatas. Nah, kalau itu sudah tidak ada, maka apapun analisis atau apapun modeling dan processing yang ingin kita lakukan itu akan sangat terbatas juga. Nah, bagaimana mempunyai infrastruktur yang tepat ataupun arsitektur yang tepat untuk ini, itu adalah satu hal yang krusial ataupun satu hal yang sangat penting untuk masing-masing industri ketika ingin bergerak ke arah implementasi data dan AI yang maksimal. Slide berikutnya. Nah, ini mungkin slide kita dari IBM yang terakhir. Slide ini penting menurut saya, bukan hanya karena ini cover masalah infrastruktur dan teknologi, namun juga ini kita mencoba memperlihatkan bahwa ada beberapa part terhadap pengembangan kompetensi data atau infrastruktur data yang maksimal. Yang pertama memang infrastruktur teknologi tadi. Namun itu tidak cukup tanpa adanya data strategi dan program data transformation yang selaras dan sesuai dengan strategi bisnis yang ingin dikembangkan. Jadi kita jangan sampai terjebak terhadap jebakan over investment terhadap teknologi itu sendiri tanpa melihat manfaatnya ataupun value-nya terhadap proses bisnis kita. Nah, itu satu hal. Nah, IBM kita punya comprehensive capability dan kompetensi, di mana kita punya infrastruktur data yang lengkap, dari mulai analitik, AI, kognitif, dan seterusnya. Juga teknologi pendukung-pendukung terhadap data itu sendiri, baik berupa infrastruktur hardware maupun berbasis cloud. Jadi, itu mungkin penting untuk di-highlight bahwa teknologi data yang efisien dan maksimal itu mungkin perlu dilihat apakah bisa kita implement dengan teknologi cloud. Karena dengan teknologi cloud, kita benar-benar memaksimalkan satu, produktivitas, kedua, efisiensi terhadap biaya yang akan kita perlukan. Kemudian di kedepannya juga bagaimana kita mengimplementasikan budaya terhadap data, bagaimana kita mempunyai kemampuan untuk operating data dan AI platform itu sendiri. Itu adalah hal-hal yang juga perlu diperhatikan beragam industri ke depannya, terutama di domain data dan AI. Mungkin untuk kesempatan kali ini sampai di sini dulu paparan dari kami.
sebelumnya, dan kami ucapkan kembali terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.